masih bisa belajar bersama walaupun dengan daring. Dan hari ini Ibu Dian Rizky Amalia akan mengajak kalian semua di pertemuan pertama ini untuk sama-sama mempunyai niatan yang sama, untuk sama-sama mempunyai tujuan yang sama, untuk sama-sama mempunyai visi misi yang sama. Ingat ya, yang visi misinya masuk ke Ma'arif atau kuliah di S1 ini hanya untuk meraih titel, hanya untuk meraih ijazah, hanya untuk meraih hal-hal yang bersifat status, maka tolong dihapus ya. Maka tolong dihapus karena tujuan kita di sini, niatan kita pertama menjadikan itu hasil kita di akhir. Jadi tolong yang niatan-niatannya itu masih ada sisi-sisi yang belum positif, tolong dihapus karena itu akan mempengaruhi proses kita dalam belajar mengajar di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama itu. Baiklah, di sini ada keterangan visi misi Institut Fakultas dan Prodi PBA. Sebelum kita lebih jauh berkenalan dengan Institut Fakultas dan Prodi PBA, maka kita akan belajar tentang perbedaan visi dan misi. Mungkin sebagian kalian juga sudah tahu ya. Di sini biar lebih tahu lagi bahwasanya visi itu lebih jauh, gambaran jauh tentang masa depan, tentang impian, tentang cita-cita. Jadi bentuknya itu fokus, padat, singkat dan jelas. Ya, Ibu ulangi, padat, singkat dan jelas. Itu visi. Dan dia mempunyai jangka waktu yang panjang. Sedangkan misi adalah ekspresi atau langkah-langkah yang kita ambil demi pencapaian visi tersebut. Apa sih langkah yang kita ambil? Kiat-kiat apa saja yang kita ambil? Seperti itu demi mencapai visi kita. Masuk pada visi Institut Fakultas dan Prodi PBA. Ya, visi institut kita, Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Midro Lampung adalah, ya, karena tadi Ibu ingatkan visi adalah sesuatu yang mempunyai jangka yang panjang. Di sini, maka pada tahun 2027 YIMNU Metro Lampung menjadi sentral pendidikan Islam yang unggul, berakhlak mulia, kompetitif dan profesional pada tingkat wilayah Sumatera dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian dan penerapan keilmuan yang berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena visi institut adalah seperti ini, maka brand yang kita miliki, ideologi yang kita miliki dalam bersekolah, belajar di Ma'arif harus sesuai dengan visi Ma'arif. Ya, pertama unggul, kita harus unggul, kita harus berani unggul, kita harus berani mengeksplor apa yang kita miliki, kita harus berani untuk berbeda dari yang lain dalam segi yang positif. Berakhlak mulia, kita harus mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang ketika dilihat tasurrun nadirin, yang ketika dilihat orang-orang itu suka, yang ketika orang melihat kita itu menjadi pribadi yang menyenangkan, seperti itu. Karena akhlak-akhlak yang tidak mulia itu pasti tidak menyenangkan. Akhlak yang mulia itu pasti tidak menyenangkan untuk dilihat, untuk didengar. Nah, kita jauhi itu karena visi kita, institut kita adalah berakhlak mulia. Kemudian kompetitif. Kenapa harus kompetitif? Berarti kita itu tidak boleh punya mental yang tidak suka bersaing. Kita harus suka bersaing dalam segi-segi yang positif, dalam kesemangatan, dalam proses belajar, ya, dalam saling memotivasi teman-temannya, saling memotivasi. Contohnya kalian dalam mengerjakan tugas, dalam mengikuti lomba-lomba, dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Ya, jadi saling memompa diri kita, saling memompa antara kita dengan semangat berdaya saing. Gitu. Jangan takut kalah, karena itu semuanya hanya proses. Jadi kita harus berjuang kompetitif, punya daya saing yang tinggi, tidak takut kalah, dan semuanya itu bisa diperjuangkan. Kemudian profesional. Profesional itu berarti apa? Kita itu akan menjadi pribadi yang profesional,
multi talenta, kita mempunyai karakter yang berkepribadian yang bagus. Kemudian dalam implementasi pembelajaran kita juga profesional. Kalian di bidang bahasa Arab berarti harus profesional dalam bidang bahasa Arab. Begitu. Kemudian dalam pengkajian kita mengkaji-kaji sesuatu yang berhubungan dengan apapun, kita harus suka. Ya, kita harus selalu mempunyai kemauan yang tinggi dalam pengkajian. Kenapa masyarakat di sini seperti ini dikaji? Kenapa lingkungan Nahdiyah seperti ini dikaji? Kemudian pengembangan metode, strategi, model-model, bahan ajar, dan semuanya itu harus kita pupuk dari sekarang. Lebih peka terhadap lingkungan, lebih peka terhadap sekitar, sehingga kita mempunyai banyak inovasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Kemudian pengintegrasian, karena pada hakikatnya ilmu itu adalah satu, ya, ilmu adalah satu keterpaduan, jadi harus ada integrasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Kemudian penerapan keilmuan yang berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa harus Ahlussunnah wal Jamaah? Karena buat apa kita unggul, buat apa kita profesional, buat apa kita itu berakhlak mulia, kompetitif, kalau kita tidak bisa menjunjung tinggi Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah di berbagai event, di berbagai lini masyarakat, di berbagai komunitas, ya, jadi semuanya itu harus berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu gampang, ya. Yang pertama kita itu harus NKRI harga mati. Kemudian yang kedua itu kita itu harus mempunyai jiwa demokrasi, tawazun antara kita, ya, tidak saling menjatuhkan, tidak saling memprovokasi, ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah itu cinta NKRI, cintanya cinta mati. Kemudian visi dari Fakultas Tarbiyah itu beriringan dengan visi institut, ya, visi institutnya di tahun 2027 menjadi sentra pendidikan se-Sumatera. Kemudian visi Fakultas Tarbiyah pun mengikuti menjadi fakultas yang unggul se-Sumatera dalam bidang yang sama seperti tadi, tetap berdasarkan Ahlussunnah. Jadi mengikuti, nggak boleh beda. Niatannya sama, tujuannya sama, nggak boleh beda-beda. Ya, yang pertama unggul menjadi institusi yang unggul, yang kedua menjadi fakultas yang unggul. Sehingga dalam prodi bahasa Arab pun kita juga visi kita adalah menjadi prodi yang unggul, prodi bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab yang unggul, yang berbasis ICT, Information Communication Technology, ya. Jadi tetap kita harus mengembangkan teknologi kita, komunikasi dan informasi berdasarkan teknologi, yang apalagi sekarang kita sedang ada pada era 4.0, ya, era yang sangat kompetitif sekali, era yang sangat kita untuk menyesuaikan dengan zaman, ditambah dengan pandemi corona sekarang. Nah, kita harus berdasarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kenali ilmu, maka kita akan tahu apa itu Islam Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah, ya, an-Nahdiyah, tasawuf, tawazun, tawasul. Kemudian sedangkan sekarang langkah-langkahnya apa demi mencapai visi tadi itu, YIMNU sendiri mempunyai langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah langkah-langkahnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis ICT yang mengintegrasi tentang ilmu pendidikan bahasa Arab bersifat teoritis maupun praktis, yang berorientasi pada mutu, profesionalisme, dan budaya sains. Tetap, ya, penyelenggaraan seluruh pengajaran itu harus bersifat teoritis dan praktis. Jadi
Kemudian kita harus mulai sekarang mempersiapkan tenaga profesional dalam bidang pendidikan bahasa Arab baik formal maupun non formal, karena kan SDM kita harus kita pompa setiap saat untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Profesional itu siap untuk dibentuk, profesional itu tidak mengeluh, profesional itu harus siap siaga dalam membuka mata kita demi perkembangan zaman. Ya, jangan menutup mata, harus membuka mata untuk perkembangan zaman kita, karena kita harus siap terjun di pendidikan formal maupun non formal. Non formalnya ini seperti apa? Ya, bisa tempat-tempat privat, bisa juga dalam tempat-tempat selain privat juga mungkin di madrasah-madrasah diniyah ya, pondok dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menyelenggarakan pengkajian pengembangan ilmu pendidikan bahasa Arab yang melalui kegiatan penelitian mengabdi masyarakat. Nah, selain itu juga kita harus misalnya dalam pengkajian-pengkajian kita harus semangat. Kita harus semangat membuka penelitian, pengabdian masyarakat ya, yang bersifat kritis, kreatif dan inovatif. Jadi nanti ketika memang nanti kalian skripsi, yang harus diunggulkan itu adalah nilai-nilai kritis, kreatif dan inovatif. Demi apa? Demi perubahan sosial. Segitu. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional pada bidang tridharma perguruan tinggi. Sehingga ketika kita membuka diri dengan kerjasama dari berbagai pihak, insya Allah akan menambah kemudahan-kemudahan kita dalam menjaring berbagai lini pendidikan, menjaring dari tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional demi proses pembelajaran yang lebih baik dan lebih bermutu. Kita perlu ada kaca perbandingan, kita perlu ada kaca, selain perbandingan kita perlu mengaca untuk meningkatkan diri, maka perlu ada kerjasama itu. Kalau kalian misalnya sifatnya seperti PPL, KKS, field trip ya, itu kan bentuk dari kerjasama. Dan mempersiapkan tenaga profesional dalam keahlian bahasa Arab dan Islam Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ahli dalam bahasa Arab berarti ahli dalam 4 kompetensi, yaitu kalam, istima, kalam, qiraah, kitabah, akan ditambah satu lagi yaitu tarjamah. Jadi siap-siap untuk semangat untuk menghadapi profesionalitas kita ya. Kita harus semangat. Kemudian visi dari Fakultas Tarbiyah tidak jauh dari yang misi dari institut. Apa sih langkah-langkah untuk menuju visi itu? Nah, ya banyak di sini Ibu akan terangkan secara global. Kita mengembangkan SDM kita. Mulai sekarang langkah-langkah yang kita ambil adalah melaksanakan pendidikan yang bermutu tinggi. Melaksanakan pendidikan yang bermutu tinggi, entah itu dalam teoritis, praktis, kritis, inovatif, demi perubahan-perubahan sosial. Kemudian kita juga ada integrasi dalam ilmu yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah, mengembangkan SDM kita yang profesional dengan pengajaran dan pendidikan pada tingkat sekolah dan madrasah, membuktikan kalau kita itu layak untuk berdaya saing di sana, yang menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga-lembaga yang terkait. Jadi langkah-langkah yang kita ambil seperti itu. Kemudian dalam misi prodi PBA itu sendiri tidak jauh beda dari yang tadi ya, sama. Penyelenggaraannya harus sesuai dengan sesuai dengan mutu yang sangat profesional, mutu yang sangat berkualitas, dan tetap berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang tujuannya ini ada tujuan eksternal dan internal ya. Tujuannya ada tujuan eksternal dan internal.
menyiapkan sarjana menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesional, berakhlak, mandiri dan bertanggung jawab, mampu menerapkan. Nah, ini berarti kita dari internal ya. Internalnya itu menyiapkan tadi kalian calon sarjana amin harus punya kemampuan dalam bidang akademik kalian harus oke, profesional juga, mandiri juga, bertanggung jawab ya, kalau ada tugas dikerjakan, jangan bersandar pada temannya, terus mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Kalau kita sudah punya bobot yang tinggi, bobot yang profesional tadi, kita harus mengembangkan. Jadi yang menyiapkan sarjana itu adalah tujuan internal, kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu ini adalah eksternal. Membudidayakan amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbudaya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan ditinggalin tahlilannya ya, jangan ditinggalkan komunitas awam yang perlu sentuhan kita dalam dalam suatu mendalami keagamaan, jangan ditinggalkan ya, dalam diri bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan fakultas juga sama ya, berarti hasilnya adalah kita menjadi lulusan yang benar-benar memumpuni, udah itu aja, memumpuni, ingat intinya memumpuni dan yang menyatu, NU yang mendarah daging. Nah, seperti itu, mumpuni dalam apapun dan menjadi NU yang mendarah daging, enggak NU saja, tapi NU yang mendarah daging gitu ya. Tujuan prodi BPA juga sama ya, pokoknya harus mumpuni di sini. Dan ingat itu ada ICT ya, Information Komunikasi Teknologi, itu harus kita tingkatin ya, karena sekarang Android dan sudah ada di tangan kita, tinggal kita bagaimana mengeksis diri kita di virtual yang positif seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, kita punya profil lulusan PPA. Nah, kalian tinggal pilih ingin jadi apa ya. Profil lulusan utamanya menjadi pendidik profesional, asisten peneliti, pengembangan bahan ajar, sedangkan profil tambahannya bisa menjadi penerjemah dan edubrainer. Pendidik profesional sudah tahu ya, asisten peneliti suka mengkaji ya, kita sama kalian bisa bersama-sama dengan dosen, bersama-sama dengan stakeholder yang lain, bersama-sama dengan bagian dari tokoh-tokoh masyarakat dalam penelitian. Itu bisa kan, dari penelitian kita bisa menemukan temuan-temuan yang bisa dijadikan inovasi ya. Kemudian pengembangan bahan ajar, kalian menemukan di apa namanya itu, sekolah-sekolah madrasah menengah bawah dan atas itu bahan ajarnya itu kurang pas, kurang kekinian dan perlu diinovasi, yaitu waktunya kita untuk memberikan inovasi tersebut. Nah, waktu tambahan ya, kalau kalian tiba-tiba ingin kan ingin menjadi tidak ingin menjadi profil utama tadi, tapi ingin menjadi profil yang selanjutnya, mungkin di antara kita nggak tahu ya rezeki kita mau di mana. Kita ingin lulusan ma'arif ini khususnya di BPA bisa menjadi menjadi salah satu orang-orang yang berpengaruh ya di dunia internasional ya. Di sini kita ingin kalian mempunyai kemampuan menerjemahkan di sini bukan hanya menerjemahkan tulisan, tapi kalian juga bisa menerjemahkan apa yang namanya itu lisan gitu ya. Jadi tarjamatul kitabiyah wa tarjamatul syafawiyah gitu ya. Jadi bukan hanya tulisan-tulisan yang terjemahkan, tapi juga lisan. Jadi kalau bahasa kita itu interpreting gitu ya, Kemudian edubrainer tuh gini, kalian itu nanti kan ada apa itu namanya itu, materi kewirausahaan.
Di sana kalian bisa menjadi seorang wirausaha, ya, karena kita itu harus kreatif, tidak boleh saklek dan inovatif. Itulah ciri khas wirausaha, tidak buntu akalnya, tidak buntu inovasinya, yang bisa menjual apapun. Dan pastinya yang kita harapkan di sini bukan hanya menjual sesuatu yang biasa, ya, tapi maksudnya yang bersifat mendidik, ya, yang bersifat mendidik. Kalian menjual suatu hasil temuan, model dan lain sebagainya, atau perangkat pembelajaran bahasa Arab yang bisa kalian menjadi usaha kalian, itu lebih keren. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pembelajaran di IMNU ini berlandaskan pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme itu apa? Konstruktivisme adalah murid yang menjadi center, pusatnya itu di murid, bukan di guru, bukan di dosen. Dosen itu hanya di fasilitas. Mediator, ya, dan motivator itu ya memotivasi saja, memfasilitasi, memediasi, dan memotivasi. Selebihnya kalian harus bergerak sendiri, mencari sendiri, dan kita harapkan mediator. Sekarang adalah hakikat konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Hakikat konstruktivisme adalah kita lebih pada meningkatkan aktivitas siswa. Siswa belajar untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Psikologi kognitifnya itu jalan, tidak hanya menerima tapi menemukan. Tidak hanya mendengar tapi memberi gagasan yang bisa dia temukan di lingkungannya atau kehidupan di sekelilingnya. Jadi keterlibatan kalian itu dalam model konstruktivisme ini lebih banyak, ya, daripada dosen. Dimana ketika itu kalian harus menggali kemampuan kalian secara nyata, secara sadar, ya, tidak hanya didoktrinisasi oleh dosen. Kamu harus ini, kamu harus ini, tidak. Kalian harus menemukan cara berinovasi sendiri demi mencapai dan menemukan pengetahuan yang kalian rasakan. Karena ketika kita mendapatkan ilmu, terus kita menyadari ilmu itu sendiri, itu kita lebih terkesan daripada kita hanya mendengarkan. Jadi memahami teori itu bukan dari penjabaran dosen saja, tapi kalian bisa menemukan sendiri. Oh, bisa memahami sendiri. Oh, bisa merangkai pemahaman sendiri seperti itu. Walaupun nanti tetap ada evaluasi dari kita, tetap ada evaluasi dari dosen, tetap itu. Jadi ciri-cirinya di sini itu, maaf ya, di sini ada 4 ya sebenarnya. Maksudnya yang pertama di sini adalah siswa membangun pemahaman sendiri dari hasil pelajaran. Sama kayak tadi itu ya. Jadi semuanya proses pembelajaran itu lebih banyak melibatkan mahasiswa. Ya, lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam menemukan pengetahuannya sendiri, sehingga bentuk-bentuk penugasannya pun harus bersifat mandiri, ya, harus bersifat mandiri gitu, dan berinteraksi dengan sosial. Sekarang dalam pengajaran yang akan Ibu berikan, insya Allah Ibu akan menggunakan, karena tadi harus ada modelnya, model pembelajaran konstruktivisme, maka Ibu akan memilih metode brainstorming. Brainstorming itu curah gagasan. Jadi kalian itu
akan ibu minta untuk memberikan gagasan-gagasan tentang judul yang sudah ibu tentukan. Kemudian ibu akan respon gagasan-gagasan kalian yang akan kita tuangkan dan kita akan memahami bersama, seperti itu. Karena ibu akan membahas respon kalian satu persatu, jadi namanya brainstorming, ya, curah gagasan, mengumpulkan ide untuk memahami satu tujuan, untuk memahami satu teori tersebut. Kemudian yang kedua, kadang-kala juga ibu akan menggunakan metode deduktif, yaitu deduktif itu dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus itu berarti kita itu menjabarkan dulu ya dengan contoh-contoh, baru nanti itu kesimpulan. Umum khusus itu penjabaran contoh, baru nanti kesimpulannya di akhir. Dan ibu juga akan menggunakan metode induktif pada khusus kesimpulan dulu, baru contoh. Itu beda.